Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang istimewa ini kita akan gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah tidak bermain-main dengan dosa. Ayat inti Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Wow, pikir saya ketika saya mengambil majalah Time terbitan tanggal 21 Januari 2002 dan membaca artikel Christine Gorman, Playing Chicken with Our Antibiotics. Saya senang menjadi seorang vegetarian. Artikel ini dimulai dengan beberapa burung di tempat yang disebut peternakan ayam tertawa terkeke-keke seperti batuk. Tampaknya masalahnya adalah suatu infeksi pernafasan yang bisa menyebar ke 20.000 unggas lainnya di kandang ayam dalam hitungan hari. Tetapi karena tidak praktis untuk mengobati unggas yang sakit satu persatu, dokter hewan merekomendasikan antibiotik siproversi hewan untuk dimasukkan ke dalam air minum seluruh kawanan ayam. 5 hari kemudian unggas-unggas itu baik-baik saja. Bencana telah dapat dihindari. Tetapi itu tidak baik, sementara enrofloxacin membunuh jenis bakteri yang dapat membuat ayam sakit. Itu tidak menghilangkan strain yang berbeda. Campylobacter yang hidup di usus, kuman yang masih hidup, yang mana tidak menimbulkan penyakit pada unggas, dengan cepat berkembang biak dan menyebarkan gen yang dapat menangkis antibiotik. 6 minggu kemudian, saat daging-daging ayam dipersiapkan di rumah jagal, bakteri resisten menyebar kemana-mana. Ditunjukkan bahwa bahkan dengan pengendalian sanitasi terbaik sekalipun, beberapa Campylobacter terbungkus bersama dengan bagian paha, dada, dan paha bawah yang diantar ke meja dapur Anda. Campylobacter adalah penyebab utama keracunan makanan jika Anda tidak mencuci tangan dengan benar atau Anda makan daging setengah matang. Antibiotiknya, Cipro, sangat erat kaitannya dengan Cipro untuk manusia, sehingga kuman apapun yang tahan terhadap antibiotik ayam tidak dapat dibunuh oleh antibiotik untuk manusia. Inilah masalahnya. Semakin banyak antibiotik yang digunakan, semakin banyak kuman yang resisten terhadap obat dan semakin sedikit antibiotik yang efektif dalam mengatasi penyakit seperti pneumonia, tuberkulosis, atau antraks. Ini mirip sekali dengan masalah dosa. Semakin Anda mencoba-coba hal-hal duniawi yang membahayakan kesehatan Anda secara rohani dan jasmani, Anda semakin kurang sensitif terhadap bahayanya. Kelihatannya baik, rasanya enak, dan Anda mulai berpikir itu sesungguhnya baik. Entah itu obat-obatan terlarang, pornografi, makan berlebihan, atau bergosip. Saran saya, jangan bermain-main dengan dosa. Ini menumpulkan hati nurani Anda, dan Anda menjadi kebal terhadap bisikan Roh Kudus. Yesus adalah satu-satunya jawaban. Alkitab berjanji bahwa jika Anda tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis, Dia akan lari dari Anda. Mengapa tidak minta kepada Yesus sekarang juga untuk memberi Anda kekuatan untuk mengatakan tidak terhadap kebiasaan yang berbahaya? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya ini boleh menolong kami, menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa jangan pernah bermain-main dengan dosa. Kami mau mengandalkan Engkau dalam hidup ini, sehingga kami boleh terhindar dari hal-hal yang menyakiti hati-Mu. Kami akan melakukan semua tugas kami hari ini, dan petunjuk sorga akan selalu menjadi bagian kami. Dan Engkau akan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua langkah kami berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih karena Engkau berkati umat-umat Tuhan dalam pergumulan hidup yang mereka hadapi. Berikan mereka kekuatan iman, jadikan mereka anak Tuhan yang selalu menang.
kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami seutuhnya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.